Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama Ibu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari logaritma. Masih baru kalian dengar ya logaritma. Nah, logaritma ini masih berhubungan dengan perpangkatan. Oke, untuk poin tambahan masih tetap berlaku ya bagi yang bertanya dan menanggapi. Selamat belajar, semangat! Ya, langsung saja kita bahas mengenai logaritma. Tujuan pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat menerapkan konsep logaritma dalam menyelesaikan masalah. Oke, sekarang ke pengertiannya ya. Apa itu logaritma? Logaritma merupakan inverse dari eksponen atau kebalikan dari bilangan pangkat. Nah, secara umum, logaritma itu ditulis seperti ini ya. A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. A adalah bilangan pokok, B adalah bilangan yang dilogkan, C adalah bilangan hasil logaritma. Catatannya, logaritma bilangan 0 dan negatif tidak didefinisikan. Bilangan pokok logaritma adalah positif dan tidak sama dengan 1. A log 1 sama dengan 0. Oke, sekarang Ibu akan memberikan contoh. Untuk tadi bentuk umumnya ya. A pangkat C sama dengan B, maka bentuk logaritmanya menjadi A log B sama dengan C. Kita ubah ke bentuk angka ya. Misalnya 2 pangkat 3 sama dengan berapa 2 pangkat 3? 2 kali 2 kali 2, maka hasilnya adalah 8. Kita ubah ke bentuk logaritma. Nah, bentuknya menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Jadi hasilnya itu adalah pangkat. Contoh lain ya. Contoh lainnya 3 pangkat 4. Berapakah 3 pangkat 4? Ya, hasilnya 81. Sekarang kita ubah ke bentuk logaritma. Maka bentuknya menjadi 3 log 81 sama dengan 4. Nah, kira-kira kalau misalnya langsung ke bentuk seperti ini, kenapa hasilnya bisa 4? Nah, kita bahas ya. 3 log 81 sama dengan 4. 3 log. Nah, kita sederhanakan dulu angka 81 ini. 81 itu berapa pangkat berapa? Didapat 3 pangkat 4. Tadi hasil logaritma itu adalah pangkat. Nah, pangkatnya ini adalah hasilnya. Ibu ulangi lagi. Misalnya 9 log 81. Kita cari. Nah, ini disederhanakan. 81 itu berapa pangkat berapa? Didapat 9 pangkat 2. Nah, maka hasilnya adalah pangkat ini. Hasilnya adalah 2 ya. Oke, sekarang kita bahas sifat-sifat logaritma. Nah, coba lihat nih sifat-sifatnya. Jangan bilang pusing dulu ya. Nah, sifat-sifatnya itu yang pertama, A log 1 sama dengan 0. Jadi A-nya bilangin berapapun log 1 maka hasilnya pasti 0 ya. Kemudian yang kedua, A log A sama dengan 1. Contohnya 2 log 2 sama dengan 1. Kemudian contoh lain 6 log 6 sama dengan 1 ya. Kemudian yang ketiga, A log 1 per A sama dengan min 1.
Nah, 1 per A ini jika dibikin pangkat maka menjadi A pangkat negatif 1 ya. Maka hasilnya itu negatif 1. Kemudian yang nomor 4, A log A pangkat B sama dengan B. Jadi hasilnya itu pangkat ya, seperti penjelasan ibu yang sebelumnya. Kemudian yang kelima, A log B tambah A log C sama dengan A log B kali C. Lihat di sini penjumlahan berubah menjadi perkalian. Yang nomor 6, nah ini pengurangan. Pengurangan berubah menjadi pembagian ya. Kemudian yang ketujuh, A pangkat A log B. Nah, ini A-nya sama, maka dihilangkan, hasilnya adalah B. Yang 8, A log B sama dengan C log B per C log A ya. Kemudian yang ke-9, A log B sama dengan 1 per B log A, menjadi kebalik ya. Kemudian yang terakhir, A pangkat C log B pangkat D sama dengan A log B. Nah, pangkatnya itu menjadi D per C, maka hasilnya adalah D per C kali A log B. Oke, nih coba ke contoh soal. Nah, ini contoh soal yang pertama, 2 log 16. Di sini di depannya ada angka 2. Maka kita cari dulu 16 itu 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat berapa menjadi 16? Coba. 2 log 2, kita cek ya. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2 nya 8. 8 kali 2 nya 16. Nah, berarti didapat 2 pangkat 4. Nah, lihat lagi sifat-sifatnya yang bentuknya 2 log 2 pangkat 4, maka hasilnya adalah pangkatnya ini ya, hasilnya adalah 4. Oke, ini yang contoh yang pertama. Sekarang contoh soal yang kedua, 5 log 100 kurang 5 log 4. Nih, di sini 5 lognya sama dengan 5 log. Pengurangan, nah pengurangan berubah menjadi pembagian ya. Jadi langsung 5 log 100 bagi 4. Oke, ditulis 5 log 100 dibagi 4. Nah, tinggal dicari 100 bagi 4 nya berapa, didapat 25. Nah, di sini angka 5, maka 25 itu 5 pangkat berapa? Maka 5 log 5 pangkat 2. Nah, ini hasilnya pasti 25 ya. Maka 5 log 5 pangkat 2 hasilnya adalah 2 pangkatnya ini ya. Oke, selanjutnya contoh ketiga, 2 log 3 kali 3 log 4 kali 4 log 2 sama dengan, nah ini kita kelompokkan dulu angka-angka yang samanya. Angka yang samanya pertama ini 2 log. 2 log berarti sama angka yang paling terakhir 2 ya, jadi 2 log 2. Kemudian yang 3 log dikelompokkan dengan angka yang 3 yang di depan, jadi 3 log 3. Kemudian yang terakhir 4 log. 4 log dikelompokkan dengan yang kedua ini ya, jadi 4 log 4. Maka dia dapat, ibu tulis di sini ya, didapat 2 log 2 kali 3 log 3 kali 4 log 4. Oke, sekarang kita cari hasilnya. Ingat ya, sifat-sifat logaritma yang hasilnya angkanya ini sama nih, maka hasilnya adalah 1. Sini sama, maka hasilnya adalah 1. Ini juga sama, maka hasilnya adalah 1. Nah, jadi tinggal dikalikan, maka tetap hasilnya 1. Oke, selanjutnya contoh soal yang keempat. Nah, ini jika 3 log 2 sama dengan A, maka 3 log 6 sama dengan, oke, ibu tulis dulu ya, 3 log 2 sama dengan A. Yang dicari adalah 3 log 6. Nah, yang 6 ini kita sederhanakan dulu. 6 itu berapa kali berapa ya? Maka didapat 3 log 3 kali 2. Nah, perkalian berubah menjadi jumlah ya. Kita pisahkan dulu. 3
log 3. Nah, kalinya menjadi tambah 3 log 2. Hasil dari 3 log 3 adalah 1 tambah 3 log 2 ini. Nah, yang diketahuinya adalah A. Jadi 1 tambah A. Nah, jadi hasilnya adalah 1 tambah A ya. Oke, selanjutnya kita coba menghitung logaritma pada kalkulator. Oke, menghitung logaritma pada kalkulator, kita cari log dari 2,67 ya. Log dari 2,67. Nah, yang skip aja ya. Nah, ini log 2,67. Jangan lupa pakai tutup kurung. Hasilnya adalah ini, 0,4265. Tulis ya, 0,4265. 0,4265. Nah, ini menggunakan kalkulator ya. Oke, selanjutnya coba kita menggunakan tabel. Oke, sekarang kita mencoba menggunakan tabel logaritma ya. Kalian bisa download langsung aja di Google ya, cari tabel logaritma. Kita cari log 2,67. Nah, penggunaannya sebagai berikut. Nah, ini dia. 2,6-nya kita cari di bagian kolom B ini ya. B kita cari 2,6. Nah, terus tarik ke pinggir mencari angka 7-nya. Maka didapat 0,427. Ini selalu ya di depannya menggunakan desimal 0,427. Sama dengan yang tadi menggunakan kalkulator ya, beda sedikit. Tinggal dibulatkan saja. Nah, sekarang kita menggunakan tabel anti logaritma. Apa itu tabel anti logaritma? Tabel anti logaritma itu adalah kebalikan dari logaritma. Oke, kita coba cari kebalikan dari ini ya. Tadi 0,427. Oke, 0,427. Kita perbesar. Nah, kita cari 0,42. Nah, didapat dia ketiga terakhir ya. 0,427 terus geser 7-nya kita cari. Nah, didapat 2,673. Sama ya. Nah, oke, sampai di sini penjelasan Ibu. Semoga semuanya bisa dipahami ya. Nah, silahkan kerjakan latihan soal yang Ibu berikan. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.